Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Dulu aku hanya dianggap beban dalam hidupnya. Ia ceraikan aku tanpa ragu. Hanya karena mengira aku tak punya apa-apa. Tapi satu hal yang dia tak tahu, perusahaan tempat dia merasa paling berkuasa, adalah milikku. Dan saat kebenaran itu terungkap, hidupnya tak pernah sama lagi. Aku selalu percaya bahwa hidupku adalah kisah cinta yang sempurna. Semua yang aku butuhkan ada pada suamiku, Dimas. Dia adalah sosok pria yang aku impikan sejak dulu. Tampan, pintar, dan penuh ambisi. Perjalanan kami dimulai dengan perkenalan yang sederhana, namun terasa sangat spesial. Kami bertemu dalam sebuah acara keluarga yang dihadiri oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Aku yang berasal dari keluarga sederhana, dan Dimas, yang datang dari keluarga kaya raya, tidak menyangka bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup kami selamanya. Kami menjalani kehidupan pernikahan yang penuh kebahagiaan. Aku merasa bangga bisa mendampingi seorang pria seperti Dimas. Keberhasilannya di dunia kerja, serta ambisinya untuk mencapai lebih, membuatku merasa bahwa aku berada di jalur yang benar. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain mendukungnya, mencintainya, dan merencanakan masa depan bersama. Namun, semakin lama aku berada dalam pernikahan ini, semakin aku merasakan ada sesuatu yang tak bisa kuungkapkan, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa dalam hati. Dimas adalah seorang eksekutif muda yang bekerja keras di sebuah perusahaan besar milik keluarganya. Semuanya tampak sempurna, kecuali satu hal. Dimas sangat fokus pada pekerjaannya. Bahkan terkadang dia lebih menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. Aku yang awalnya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, mulai merasa sedikit kesepian. Aku tak tahu mengapa, tetapi ada rasa yang mengganjal dalam hatiku. Aku selalu berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, karena aku tahu bahwa dia bekerja keras untuk masa depan kami. Namun, semakin aku mencoba untuk mengerti, semakin aku merasa semakin jauh dari dirinya. Kehidupanku sebagai seorang istri semakin terasa berat, karena aku tidak pernah bisa benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan Dimas. Aku selalu menjadi istri yang setia, yang mendukungnya tanpa bertanya banyak hal. Aku menerima hidupku yang penuh dengan rutinitas. Tetapi ada kalanya aku merasa seperti aku hidup dalam bayang-bayang keberhasilan Dimas. Aku memang tidak pernah mengeluh atau meragukan kebahagiaan kami. Tetapi ada satu hal yang aku mulai rasakan, ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin terpinggirkan. Dimas, meski sangat mencintaiku, tidak pernah membiarkan aku terlibat dalam keputusan besar yang berkaitan dengan hidup kami. Aku merasa seperti hanya menjadi bagian dari latar belakang kehidupannya yang penuh dengan dunia kerja dan ambisi besar. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain bisa lebih dekat dengan Dimas. Namun aku merasa bahwa dunia kami semakin terpisah. Ketika aku melihat kehidupanku bersama Dimas, aku selalu merasa bahwa semua yang ada di sekitarku adalah berkah. Namun, aku mulai merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Hidupku yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini terasa semakin sunyi dan penuh dengan rasa penasaran yang tak terjawab. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah benar kehidupan yang kami jalani ini adalah hidup yang aku inginkan? Ataukah, dalam diam, Dimas juga merasakan hal yang sama? Kehidupan kami mulai berubah tak lama setelah kami merayakan ulang tahun pernikahan kelima. Dimas mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar kota dengan alasan pekerjaan. Aku tidak merasa curiga, karena aku tahu betapa pentingnya pekerjaan baginya. Namun, lama-kelamaan, aku merasakan ada yang berbeda. Dimas tidak lagi pulang dengan semangat seperti sebelumnya. Dia lebih sering pulang larut malam, dan jika dia pulang lebih awal, dia hanya diam di sudut ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Suatu ketika, aku memutuskan untuk mengecek ponselnya. Biasanya aku tidak pernah merasa perlu melakukannya, tetapi malam itu aku merasa ada sesuatu yang mengganggu.
Ketika aku membuka pesan-pesan di ponselnya, aku menemukan banyak percakapan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Ternyata, Dimas mulai berbicara dengan seorang wanita lain. Pesan-pesan itu tidak terlalu eksplisit, namun aku bisa merasakan ketertarikan mereka satu sama lain. Aku merasa sangat terkejut, bingung, dan sangat terluka. Bagaimana bisa suamiku yang selalu aku anggap setia ternyata memiliki hubungan lain di belakangku? Aku merasa tidak bisa tidur semalaman. Perasaan itu menghancurkan hatiku, karena selama ini aku selalu memberikan yang terbaik untuk pernikahan kami. Aku merasa tertipu, dan yang lebih menyakitkan lagi, aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku merasa kehilangan arah. Dimas tidak pernah memberitahuku apapun tentang masalah ini. Dia hanya sibuk dengan pekerjaannya dan mengabaikan perasaanku. Bahkan, ketika aku bertanya padanya tentang perubahan sikapnya, dia selalu memberi alasan yang tidak memuaskanku. Hubungan kami semakin tegang. Dimas tidak lagi berbicara seperti dulu, dan aku merasa seperti ada tembok besar yang memisahkan kami. Aku mulai merasa seperti seorang istri yang tidak dibutuhkan lagi. Aku mulai merasakan ketidakadilan, namun aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, dia selalu menghindar. Aku merasa dia semakin jauh dari diriku, dan itu membuatku merasa sangat kesepian. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua perubahan ini, tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hidupku semakin terasa sulit ketika Dimas mulai berubah lebih drastis. Suatu hari, dia datang ke rumah dengan wajah yang sangat serius. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Dia berkata dengan nada yang dingin bahwa aku tidak bisa lagi mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Dia mulai menuduhku bahwa aku boros dan tidak memiliki pengelolaan uang yang baik. Aku merasa sangat terkejut. Sejak menikah, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan menjaga keuangan keluarga. Namun, Dimas terus-menerus menuduhku tidak bisa mengelola uang dengan baik. Dia bahkan mengatakan bahwa aku tidak bisa mendukung karirnya yang semakin berkembang. Semua yang aku lakukan seakan tidak pernah cukup di matanya. Aku merasa hatiku hancur mendengar semua tuduhan itu. Suamiku yang selama ini selalu aku percayai, kini malah meragukan kemampuan dan pengorbananku. Beberapa minggu kemudian, Dimas datang dengan keputusan yang membuatku terkejut. Dia mengajukan perceraian. Katanya, aku tidak sebanding dengan ambisinya. Aku merasa tubuhku lemas, dan seolah semua harapan yang aku bangun bersama Dimas runtuh dalam sekejap. Aku tidak mengerti mengapa dia bisa begitu. Aku merasa seperti sudah memberi segalanya untuk hubungan ini, namun itu semua tidak cukup untuknya. Aku hanya bisa menahan air mata yang terus mengalir, merasa sangat terhina dan tak berdaya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan yang aku anggap penuh dengan kebahagiaan bisa berakhir seperti ini. Dimas menyatakan bahwa aku miskin, tidak bisa mengelola keuangan, dan menjadi penghalang bagi kesuksesannya. Aku merasa dikhianati dan sangat terluka. Namun, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menerima keputusan itu, meskipun hatiku terasa hancur. Namun, satu hal yang aku tidak tahu, perpisahan ini justru akan membuka mataku pada kenyataan yang tak terduga. Setelah perceraian itu selesai, aku merasa seperti hidupku berhenti. Semuanya terasa hampa dan sunyi. Rumah yang dulu menjadi tempat penuh kebahagiaan, kini hanya menjadi saksi bisu dari luka dan kekecewaan. Aku meninggalkan rumah itu, tidak membawa apapun selain rasa sakit dan pertanyaan yang belum terjawab. Namun di balik luka yang kurasakan, ada satu bagian dari diriku yang mulai bangkit. Bukan karena dendam, tapi karena kesadaran bahwa aku harus bangkit dan melanjutkan hidup. Dalam kesendirianku, aku kembali ke akar yang selama ini kusimpan rapat. Tidak ada yang tahu, bahkan Dimas sekalipun, bahwa aku adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan tempat dia bekerja. Ya, selama ini aku menyembunyikan identitasku sebagai pemilik saham terbesar dari perusahaan itu. Semua itu adalah amanat dari orang tuaku sebelum mereka wafat. Mereka selalu berpesan agar aku menjalani hidup dengan rendah hati, tanpa perlu membanggakan kekayaan atau jabatan. Aku menaati itu,
termasuk saat aku menikah dengan Dimas. Aku tidak ingin dia mencintaiku karena uang atau kekuasaan. Aku ingin dicintai karena aku apa adanya. Namun kini, setelah semua yang terjadi, aku menyadari bahwa kebaikanku selama ini justru dimanfaatkan. Aku diceraikan hanya karena dia mengira aku tidak memiliki apa-apa. Ironis, karena setiap langkah kakinya di kantor itu, sebenarnya adalah langkah di atas tanah milikku. Aku mulai mengingat kembali semua hal yang kulakukan di balik layar. Aku memang jarang muncul di media, dan namaku tak pernah terpublikasi. Semua operasional perusahaan berjalan di tangan para direksi yang aku percaya. Tapi kini, setelah hatiku hancur, aku merasa sudah saatnya mengambil kembali kendali atas semuanya. Aku menghubungi para komisaris, mengatur jadwal pertemuan, dan menghadiri rapat penting yang selama ini hanya kuwakilkan. Banyak yang terkejut melihatku hadir langsung, tetapi mereka tahu siapa aku. Aku adalah pewaris utama, pemegang keputusan tertinggi, dan kini aku kembali. Aku tidak datang dengan niat membalas dendam, tetapi aku ingin memastikan bahwa perusahaan ini tidak dipenuhi orang-orang munafik yang tidak tahu diri, termasuk Dimas. Di saat yang sama, aku mendengar kabar bahwa Dimas sedang dalam tahap promosi untuk jabatan direktur utama. Semua orang mengira dia akan naik jabatan karena prestasinya, padahal aku tahu sebagian besar keberhasilan itu adalah hasil kerja tim yang solid. Dimas hanya kebetulan berada di tempat yang tepat, dengan posisi yang mudah mendapat sorotan. Tapi sekarang, semua itu akan berubah. Aku tidak akan lagi membiarkan orang seperti dia menginjak-injak martabat orang lain. Rasa sakit dalam hatiku perlahan berubah menjadi semangat. Aku mulai membangun kembali diriku. Bukan hanya sebagai mantan istri, tetapi sebagai pemimpin, pewaris, dan wanita yang tahu nilai dirinya. Aku tidak lagi menangis, karena air mata tidak akan mengubah masa lalu. Tapi langkahku ke depan akan menentukan masa depanku. Hari-hariku kini jauh berbeda dari sebelumnya. Jika dulu aku hanya memantau perusahaan dari jauh, kini aku berada di pusatnya. Ruang rapat yang dulu hanya kulihat dari laporan bulanan, kini menjadi tempatku berbicara langsung kepada para direktur. Para karyawan menyambutku dengan hormat, meskipun beberapa tampak gugup karena tidak pernah berinteraksi langsung denganku sebelumnya. Tapi aku memahami mereka. Selama ini, aku memang memilih menjadi bayangan, bukan cahaya yang mencolok. Aku mulai mengevaluasi ulang seluruh struktur perusahaan. Bukan karena ingin merombak secara ekstrim, tetapi karena aku ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan orang tuaku. Kerja keras, integritas, dan rasa hormat. Hal-hal yang, sayangnya, sudah lama hilang dari diri Dimas. Aku mulai meninjau kembali catatan kinerja tiap divisi, dan menemukan bahwa beberapa keputusan yang diambil Dimas justru merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Meski terlihat menguntungkan di awal, ternyata banyak langkah yang diambil tanpa pertimbangan matang. Sementara itu, Dimas tidak tahu bahwa akulah dalang di balik evaluasi ulang ini. Dia masih sibuk mempersiapkan dirinya untuk posisi direktur utama. Dia menghadiri berbagai pertemuan dengan para investor dan membuat presentasi yang menyanjung dirinya sendiri. Semua orang terkesima dengan caranya berbicara, tetapi aku tahu persis mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Aku tidak bermaksud mempermalukannya, tapi aku tidak bisa membiarkan seseorang yang begitu angkuh dan tidak menghargai orang lain memimpin perusahaan ini. Saat rapat besar tiba, semua jajaran hadir, termasuk Dimas. Hari itu adalah saat pengumuman resmi siapa yang akan menduduki posisi direktur utama. Semua orang menahan napas. Dimas tanpa percaya diri, duduk di barisan depan dengan wajah bangga. Namun ketika namaku disebut sebagai pemegang keputusan tertinggi, semua mata tertuju padaku. Dimas terlihat terkejut, bahkan nyaris tidak percaya. Mungkin pikirnya, apa urusanku hadir di sini? Tapi dia lupa. Semua ruang, meja, dan kursi yang dia gunakan selama ini, semuanya berada dalam otoritasku. Aku berdiri dan mulai menjelaskan bahwa pemilik perusahaan selama ini diam, namun kini sudah saatnya berbicara. Aku jelaskan bahwa evaluasi menyeluruh dilakukan bukan untuk menjatuhkan siapapun, tetapi demi menjaga perusahaan tetap berjalan pada jalur yang benar.
Aku tidak menyebut nama Dimas secara langsung, tetapi aku tahu dia tahu bahwa inilah kenyataan yang selama ini dia abaikan. Suasana menjadi hening. Beberapa wajah pucat. Beberapa mencoba bersikap netral. Tapi aku tahu satu hal, aku telah kembali, dan tidak ada yang bisa meremehkanku lagi. Bukan sebagai istri yang diceraikan, bukan sebagai wanita yang dianggap miskin, tapi sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Setelah pengumuman itu, berita tentang siapa aku sebenarnya mulai menyebar. Banyak orang yang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini dianggap biasa, ternyata adalah pemilik perusahaan terbesar tempat mereka bekerja. Termasuk Dimas. Dia tampak terpukul, dan itu terlihat dari caranya menghindariku dalam berbagai kesempatan. Dia tidak lagi sesombong dulu. Bahkan, dalam beberapa rapat, dia terlihat gugup dan kehilangan arah. Aku tidak merasa senang melihatnya seperti itu, tetapi aku juga tidak bisa menghapus rasa sakit yang sudah dia berikan padaku. Dimas mulai menyadari bahwa keputusan cerainya bukan hanya menyakiti hatiku, tetapi juga menghancurkan reputasinya sendiri. Banyak rekan kerja yang mulai menjaga jarak darinya. Beberapa bahkan terang-terangan membicarakan keangkuhannya di belakang. Aku tahu rasanya tidak enak, tapi itulah hasil dari kesombongan yang dia pelihara selama ini. Sementara aku terus fokus membenahi internal perusahaan, aku juga mulai memperbaiki hidup pribadiku. Aku mengikuti pelatihan kepemimpinan, aktif dalam berbagai forum wanita pengusaha, dan mulai membuka diri terhadap dunia luar. Aku ingin menjadi pemilik perusahaan yang tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang pernah diremehkan. Aku ingin menunjukkan bahwa tidak perlu membalas dengan kebencian untuk menang. Cukup dengan membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Dimas, pada akhirnya, mengajukan pengunduran diri. Tidak dengan drama atau permintaan maaf yang besar. Dia hanya meninggalkan kantor dalam diam, membawa semua kenangan yang pernah kami bangun bersama. Aku tidak menghalanginya. Aku tahu, itu adalah pilihannya. Mungkin dia merasa malu, mungkin dia ingin menjauh, atau mungkin dia butuh waktu untuk menyadari betapa berharganya sesuatu yang pernah dia buang. Namun hidup terus berjalan. Dan aku terus melangkah, dengan hati yang kini lebih kuat. Dulu aku hanya ingin dicintai karena diriku. Kini aku tahu, bahwa mencintai diri sendiri juga tidak kalah penting. Aku bukan lagi wanita yang hanya berdiri di belakang. Aku adalah seseorang yang mampu bangkit dari luka, berdiri di atas puing-puing harapan, dan membangun istana yang lebih megah dari sebelumnya. Semua dengan hati yang ikhlas dan kepala yang tegak. Hari-hari setelah kepergian Dimas menjadi ruang bagiku untuk mengenali kembali jati diriku yang sesungguhnya. Tidak ada lagi beban dari masa lalu yang membelenggu. Tidak ada lagi perasaan harus membuktikan apapun kepada siapapun. Aku kini menjalani hidup sebagai perempuan merdeka. Perempuan yang tidak lagi memikirkan penilaian orang lain tentang hidupnya. Rasanya seperti menjadi benih yang akhirnya tumbuh menjadi pohon besar. Setelah sekian lama tertanam dalam tanah. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal yang selama ini kusisihkan. Berkebun di pagi hari, menulis jurnal kehidupan, dan ikut dalam kegiatan sosial. Aku bahkan mulai terlibat aktif dalam yayasan milik almarhum orang tuaku. Yayasan itu bergerak dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Dulu aku hanya mendanainya dari balik layar, tapi kini aku berdiri di depannya, menjadi jantung dari gerakan ini. Aku ingin setiap perempuan tahu bahwa mereka punya hak untuk bangkit, untuk bersinar, bahkan setelah dihancurkan. Aku juga mulai memperhatikan kesehatanku dengan lebih baik. Tubuhku yang dulu kurus karena tekanan dan kesedihan, kini mulai kembali berisi dan bugar. Wajahku yang dulu lesu kini memancarkan semangat baru. Banyak orang yang tidak mengenal siapa aku sebelumnya mulai menghampiri, mengajakku berbincang, bahkan menjadikan kisahku sebagai inspirasi. Tapi aku tetap rendah hati. Aku tak ingin menjadi sorotan. Aku hanya ingin hidup dengan tenang dan penuh makna. Di satu titik, aku merenung tentang makna dari semua yang telah terjadi. Jika dulu aku tidak diceraikan, mungkin aku takkan pernah menemukan kekuatan dalam diriku. Jika dulu aku tidak disakiti, mungkin aku akan terus hidup dalam bayang-bayang,
terus menyesuaikan diri hanya demi menyenangkan orang lain. Kini aku mengerti bahwa terkadang luka adalah jalan menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Banyak hal yang kutemui dalam perjalananku kini. Bertemu dengan perempuan-perempuan luar biasa yang pernah terluka, mendengar kisah mereka yang jatuh dan bangkit lagi, membuat hatiku semakin yakin bahwa kita semua memiliki cahaya dalam diri. Tak peduli seberapa gelap masa lalu kita, selama kita mau berjalan ke depan, akan selalu ada sinar yang menuntun. Di tengah-tengah kesibukanku, aku tak pernah lupa untuk bersyukur. Bukan karena aku memiliki segalanya, tapi karena aku pernah kehilangan dan akhirnya tahu betapa berharganya apa yang aku punya sekarang. Setiap pagi aku menatap ke cermin, melihat perempuan kuat yang kini berdiri tegak, bukan karena ingin dilihat, tapi karena sudah berdamai dengan luka masa lalunya. Waktu berlalu begitu cepat. Musim pun berganti. Namun ada satu hal yang tetap tinggal, jejak. Setiap keputusan dalam hidup meninggalkan jejak, entah itu yang tampak, ataupun yang tak kasat mata. Dimas, meski telah pergi dari kehidupanku dan perusahaan, jejaknya masih tertinggal. Tidak sebagai luka, tapi sebagai pelajaran yang tak bisa dihapus begitu saja. Kadang, aku masih melihat arsip lama di ruang direksi yang menyimpan tanda tangannya. Kadang pula aku mendengar kabar tentang dirinya dari mantan rekan kerja. Tidak semua kabar buruk. Ada yang mengatakan dia kini berusaha memperbaiki hidupnya. Ada pula yang bilang dia mulai sadar bahwa kehidupan tidak hanya soal penampilan atau status. Entahlah. Aku tidak terlalu ambil pusing. Tapi satu hal pasti, aku tidak lagi merasa terikat dengan semua kenangan itu. Kini fokusku adalah pada masa depan. Aku merancang program pengembangan perempuan di perusahaan, memberikan peluang bagi mereka yang pernah diremehkan. Aku juga mendirikan ruang konseling gratis di yayasan, agar para ibu rumah tangga yang terluka bisa mendapat pendampingan. Semua itu kulakukan dengan tulus. Karena aku tahu, rasa sakit yang tak tertangani bisa menghancurkan seseorang perlahan-lahan. Dalam sebuah seminar, aku sempat diundang sebagai pembicara. Di sana aku bercerita tentang bagaimana aku pernah dituduh miskin, dihina, bahkan diceraikan hanya karena orang lain tidak melihat nilainya diriku. Cerita itu membuat banyak peserta menangis. Mereka bilang, kisahku seperti cermin kehidupan mereka. Aku tidak merasa bangga karena pernah terluka. Tapi aku bahagia bisa mengubah luka itu menjadi kekuatan yang bisa menyentuh hati orang lain. Di akhir sesi, aku menatap keluar jendela, melihat langit sore yang mulai memerah. Ada perasaan damai yang tidak bisa kujelaskan. Aku tidak lagi membenci siapapun. Tidak juga Dimas. Semua sudah menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk siapa aku sekarang. Mungkin itu memang sudah seharusnya terjadi, agar aku bisa kembali pada diriku sendiri yang sebenarnya. Beberapa bulan setelah semuanya berlalu, aku mendapat kejutan yang tidak pernah kuduga. Di sebuah acara penghargaan bergengsi yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Nasional, namaku masuk sebagai salah satu tokoh inspiratif tahun ini. Aku hampir tidak percaya. Bukan karena aku tidak merasa pantas, tapi karena selama ini aku bekerja bukan untuk pujian atau pengakuan. Ketika aku naik ke panggung dan menerima plakat penghargaan itu, aku menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Semua yang pernah kulalui terasa tidak sia-sia. Setiap sakit, setiap air mata, dan setiap kegagalan, kini berubah menjadi kekuatan yang dikenang dan dihargai. Aku berdiri di hadapan ratusan orang dengan perasaan bangga, tapi tetap dengan kepala yang menunduk rendah. Setelah acara itu, aku menerima banyak pesan dan ucapan. Bahkan beberapa media mulai meliput tentang perjalananku. Mereka menyebutku sebagai simbol ketangguhan perempuan Indonesia. Aku terharu, namun tetap memilih menjaga privasi. Aku tidak ingin kisah masa laluku menjadi konsumsi yang membanjiri media. Biarlah kisah itu hidup dalam bentuk inspirasi, bukan sensasi. Di momen yang sama, aku juga mulai membuka hati. Bukan karena aku mencari pengganti, tapi karena aku sudah cukup lama hidup dalam kesendirian yang damai. Seseorang hadir dalam hidupku, tidak membawa kemewahan atau janji manis, hanya kehangatan yang membuatku merasa dihargai sebagai manusia. Aku belum memutuskan apapun,
Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang dengan kehadiran orang lain. Keikhlasan yang kutanam sejak awal akhirnya tumbuh menjadi hadiah-hadiah kecil dari semesta. Hidupku memang tidak kembali seperti dulu, tapi justru karena semua berubah, aku bisa melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Kadang, kebahagiaan bukan datang dari yang kita pertahankan mati-matian, tapi dari hal-hal baru yang datang saat kita sudah benar-benar ikhlas melepaskan. Akhir bukan berarti selesai. Begitu pula dengan kisahku. Meskipun perjalanan ini telah mencapai titik di mana luka menjadi pelajaran, dan luka itu sudah sembuh, aku tahu ini bukan garis akhir. Ini hanyalah permulaan dari hidup baru yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih membumi. Kini, aku menjalani hari-hari dengan penuh makna. Tidak ada lagi kegelisahan karena merasa tidak cukup. Tidak ada lagi ketakutan akan penilaian orang lain. Aku menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih damai. Aku tahu siapa diriku, dan aku tidak perlu validasi dari siapapun untuk merasa cukup. Aku tetap menjalankan perusahaan, namun dengan pendekatan yang lebih humanis. Banyak karyawan merasa nyaman karena mereka tahu bahwa pemimpinnya pernah berada di posisi sulit, dan itu membuat mereka lebih menghargai setiap kebijakan. Aku tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya memerintah. Aku ingin jadi pemimpin yang memberi teladan. Di luar pekerjaan, aku juga aktif menulis buku tentang perjalanan hidupku. Buku itu bukan untuk keuntungan, melainkan untuk menginspirasi orang lain. Aku ingin setiap pembaca tahu bahwa ketika dunia memalingkan wajahnya, jangan menyerah. Karena saat kita berdiri untuk diri sendiri, dunia pun akhirnya akan melihat siapa kita sebenarnya. Kini aku tahu, cinta sejati bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain, tapi juga tentang hubungan dengan diri sendiri. Aku belajar mencintai diri sendiri, menghormati masa lalu, dan menyambut masa depan dengan lapang dada. Mungkin aku pernah dihina karena dianggap miskin, tapi aku tidak pernah miskin kasih sayang untuk diriku sendiri. Dan begitulah hidup. Kadang jatuh, kadang naik. Tapi selama kita punya keyakinan dan keberanian, tak ada luka yang tak bisa sembuh. Tak ada air mata yang tak bisa berubah jadi senyum. Dan tak ada akhir yang tak bisa menjadi awal yang jauh lebih indah.